Halo sahabat pencinta tanaman dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel saya pastinya Martinus TTN. Semoga para sahabat selalu dalam baik, diberi kesehatan beserta keluarga tercintanya di bulan penuh berkah, di bulan Ramadan ini. Nah, sekarang kita berada di lokasi Desa Tempurung, Kecamatan Mempawahulu, Kabupaten Landak. Saat ini kita berada di lokasi warga di sini. Kita akan menemui salah satu saudara kita nantinya di Desa Tempurung ini. Dia bisa berbudidaya tanaman, yaitu berkebun. Dia salah satu orang yang sudah dikatakan cukup profesional berkebun di desa ini. Jadi kita akan menemui saudara ini di kebun langsung. Nah, ini kita sudah berada di lokasi kebunnya. Kita langsung menemui yang pemilik kebun ini. Ini dia. Halo, Bapak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Pak Sekundus Hirjan atau biasa dipanggil Pak Hirjan. Ya, puji Tuhan sehat, Pak. Oh, kata warga di sini Bapak pekerja kebun di sini ya Pak ya? Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan karena gini Pak, kami di sini kan ada dengar kabar. Jadi Bapak di sini pekerja kebun di sini cukup dikatakan ya sedikit profesional lah. Bapak punya kebun, bermacam-macam kebun. Jadi kedatangan kami di sini sambil bermain di kampung ini dan menjenguk saudara Bapak, yaitu mau cara menanyakan bagaimana proses awal berkebun dan membawa keberhasilan dari pertama menanam sampai ke proses perawatan dan panennya. Jadi sedikit tahu, Bapak bisa kasih sedikit penjelasan cara berkebun agar bisa berhasil dan bisa sukses gitu ya Pak. Jadi saya mau bertanya-tanya dengan Bapak bagaimana cara berkebun baik dan benar. Jadi gimana Pak? baik, terima kasih. Salam jumpa bersama saya di sini selaku masyarakat warga Dusun Pandan Tempurung dan Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawahulu, Kabupaten Landak. Terima kasih atas kedatangannya untuk kita, dan sebetulnya kita juga masih belajar ya Pak. Kita di sini sudah menjalani profesi berkebun sudah 5 tahun berjalan Pak. Iya. Dan kita banyak juga varietas perkebunan yang kita jalani, dan saat ini kita dimasuk di varietas tanaman budidaya timun ya Pak. Dan di sini sudah terlihat bagaimana cara pengolahan tanah yang benar. Ya, Dan jadi. kita juga sama-sama belajar bagaimana cara mengolah tanah dengan yang benar. Ya. Jadi sebelum kita membuka lahan juga kita harus mempersiapkan lokasi. Dan juga di sini sudah 3 kali proses kita tanami. Dari pertama itu kita tanami buncis. Iya. Nah, di sini masih nampak lanjarannya dan sisa-sisa tanaman buncis tersebut, dan juga
Tadinya juga tali lanjarannya masih Iya. terpasang, dan sengaja kita bikin lanjarannya seperti ini ya Pak ya. Iya, iya. Karena kita mengingat juga biaya. Kalau yang namanya usaha berkebun ini cukup lumayan ya Pak ya. Iya, Pak ya. Mengenai pemodalannya, dan kita sengaja di sini ini udah masuk ke 3 tahap. Iya. Habis buncis kemarin kita tanami timun Pak. Dan ini lagi kita mau tanami juga timun. Dan mengenai buncis kemarin, mengenai harga cukup lumayan dan bisa Iya. membantu kita sedikit untuk bisa untuk makan lah Pak ya. Iya. Dan di sini masih bedengan yang lama sengaja, dan ini juga udah kita gemburkan kembali seperti ini. Iya, Sebelum Pak kita masuk ke tahap untuk penanaman, terlebih dahulu kita sudah memberikan pupuk dasar di sini ya Pak ya. ya. Iya. Sengaja kita pergunakan Ponska ya, Nah, pakai NPK Ponska. NPK Ponska. Iya, iya. Dan kita menambahkan TA atau dari kotoran ayam ya Pak ya. Iya. Jadi di sini udah proses pengendapannya sudah berjalan 1 minggu ya. Dan kita cek dari tingkat kesuburan atau penyerapan pupuk Ponska tersebut udah menyebar nampaknya seperti ini. Iya, iya. Karena dari tanah aja tekstur tanahnya udah gembur seperti ini Iya, ya Pak iya. ya. Nah, Lalu proses selanjutnya kita juga perlu membersihkan yang namanya penyiangan, karena di sini masih banyak juga sisa-sisa rumput kemarin. Karena sengaja juga kita endapkan, tidak langsung serta-merta kita langsung olah tersebut. Dan di sini masih tahap proses pengemburan kembali agar proses penanamannya suatu tanaman timun ini meskipun dianggap mudah tapi tidak juga terlalu mudah ya Pak. iya, iya. Dan di sini juga kita belajar bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas buah yang baik, tingkat kesuburannya seperti itu. Lalu kita proses pemumbunan tanah seperti ini ya Pak ya. Karena Iya. ini kan masih agak Masih keras. ya agak sedikit padat lah, meskipun udah Iya, iya. dikasih pupuk, tetap digemburkan agar proses kelembapannya juga cukup dalam untuk mendukung pertumbuhan timun tersebut. Jadi gini Pak, masa proses penanaman dan proses dari proses penanaman sampai ke proses panennya usianya kurang lebih sekitar berapa bulan gitu Pak? Baik, nanti kita juga karena di sini kita masih dalam proses pengemburan tanah dan kita juga nanti masuk ke proses penanaman. Nanti kita coba kita bantu juga Iya. melalui subscribe Bapak atau video Bapak Iya. untuk kita belajar atau mengenalkan cara menanam timun dengan benar seperti itu. Iya, iya Pak. Untuk sekarang masih kita proses pemumbunan tanah karena kita masih ada beberapa media yang harus kita siapkan. Iya, iya. medianya, karena tadi kita sudah melakukan penanaman namun masih ada yang kurang juga seperti itu Pak. Oh iya. Nanti kita lanjutkan untuk proses penanamannya. Iya. Jadi gini Pak, jadi lokasi perkebunan Bapak di sini luasnya sekitar berapa ya Pak ya? Kalau dihitung secara diameter ini 1/4 hektar Pak. Cukup lumayan ya Pak ya. Iya. Jadi ini proses baru mau penanaman ya Pak ya? Iya. Gitu. Bapak udah ada contoh yang sudah ditanam gitu Pak? Oh, makanya tadi kita bilang karena kita langsung membun tadi, kita juga nanti selesai ini kita langsung proses penanaman seperti itu. Iya ya Pak ya. Yang sebelum ini yang sudah ditanam udah ada gak Pak? Oh, udah ada. Udah masa bunga pertama atau itu memang belum kita panen karena masih Iya.
masih dalam proses juga, masih Iya. dalam perawatan, dan kita melalui berbagai macam cara perawatannya, dan tinggal kita menunggu hasil Pak, seperti itu. Iya. Kalau boleh itu Pak, boleh tahu Bapak bisa memperlihatkan itunya nggak Pak? Contohnya seperti apa yang Bisa sudah- Pak. Ah, Mari ya. kita antar. Yuk kita sama-sama melihat. Ini kita lagi mau menuju kebun yang sebelah yang baru diproses untuk mau ditanam tadi. Jadi kita akan memperlihatkan yang sudah siap berbuah, sahabat. Oh, ini kebunnya ya Pak ya. Iya. Jadi ini usianya sudah berapa bulan nih Pak? Ini kita sengaja menanam jenis varian timun. Iya. Dan boleh kita lihat, ini agak karena banyak curah hujan juga, jadi Iya. sangat berpengaruh di Iya. dalam kondisi kesehatannya. Namun kita kemarin juga udah melakukan untuk pembasmian hama. Ini jenis kerak daun ya, Iya ya. kerak daun yang agak-agak sulit kita atasi. Iya. Namun kita juga kemarin karena udah kebiasaan kita memakai antrakol kemarin Pak. Antrakol. Ya. Namun karena ini udah masuk ke fase pembuahan dan pembungaan atau udah masa proses pembuahan, biasanya kita tambahkan dengan pupuk lain, pupuk tambahan yang tentunya untuk mendukung proses pertumbuhannya kita pakai kalium ya. Kalium. Kalium itu jenis MKP, dan kita juga tambahkan nantinya diten dan antrakol tersebut. Ya, ini masih baru proses pembuahan, dan ini juga Pak ya. Iya. Jadi boleh kita lihat sama-sama. Iya. Ini cukup bagus dalam perkembangannya, namun karena masih ada hama atau serangan hama seperti ini ya Pak ya. Iya. Ini yang kita atasi kemarin, namun masih baru proses 2 hari kita semprot kemarin. Dan ini buahnya udah lumayan bagus Pak. Dan Iya, ini juga mungkin 3 hari lah lagi baru bisa kita panen Iya, pertama seperti itu. Jadi kalau misalkan ini kan sudah umur buah ini sekitar berapa minggu nih Pak? Oh, dia dari setelah HST atau hari setelah tanam, Iya. ini baru usia 35 hari Pak. Oh, 35 hari. Iya, masuk ke usia 35 hari. Karena juga tergantung jenis bibit apa yang kita tanam, biasanya di situ juga tidak harus 35 hari, karena kemarin kita biasa mempergunakan jenis bibit J tapi itu tetap 35 hari. Namun kemarin kita juga mempergunakan ini jenis bibit Mira Pak. Ini keluaran baru juga. Iya, Masih tanah merah juga kemarin tuh. Iya, iya. Jadi agak lambat sedikit, beberapa hari sih, lambat tidak juga jauh. Ini masih proses pembuahan, baru berbuah, dan bunganya sangat lebat sekali. Iya. Mudah-mudahan Dia berhasil lah Pak ya. iya, seperti itu. Sesuai yang diharapkan lah ya. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan ini kan dari berapa tadi, dari 35 sampai 40. 35 sampai 40 lokasi tadi ya. Iya, habis tanam maksudnya. Jadi kalau masa panennya tuh, keberhasilannya tuh Bapak bisa maksimal Sekali petik maksudnya Pak. Sekali Iya. panen. Iya. Kalau dilihat atau ditinjau atau kita pengalaman langsung, kebiasaan kita, dari ini kita tanam kemarin itu dengan jumlah bibit 3 bungkus itu yang isinya 800 butir Pak. Iya, iya. Dan biasa kita panen pertama atau panen perdana,
karena dia itu kan makin lama makin meningkat, Pak. Iya, iya, iya. Itu biasanya kita petikan pertama atau panen perdana ini paling tidak itu 75 kilo, Pak. 75 kilo. Dari 3 Iya, bungkus bibit tadi. Iya, iya. Lumayan juga ya, Pak ya. Iya. Berarti mampu berkisaran sekitar mainan ton lah gitu ya, Pak ya. Kalau di Hasilnya, Pak. Kalau kita secara kalkulasi biasanya kan kita juga ada pembukuan untuk mengetahui berapa yang sebetulnya dari hasil panen keseluruhannya. Dari semuanya kita untuk dari awal sampai terakhir panen itu masih mampu 20 kali panen, Pak. Iya. Seperti itu, tergantung juga tingkat kesuburannya. Makanya melalui perawatan yang cukup baik kita mampu 20 atau 22 kali panen. Iya, 20. Jadi jumlah keseluruhan kalau di kita hitung mampu berkisar 3 sampai 4 ton, Pak. Lumayan juga ya, Pak ya. Seperti itu. Memang mantap ya. Ini baru petani handal namanya. Dan di sini juga kemarin udah kita panen karena kita sengaja tidak mempergunakan mulsa. Jadi kita tanami sayuran tumpang sari, bisa juga sawi atau bayam, Pak. Seperti ini ya, Pak ya. Nah, ini kan masih bagus dan segar. Iya. Nanti bisa kita petik. Berarti tidak saja menanam mentimun ya, Pak ya. Ada tumpang sarinya. Ada tumpang sarinya untuk gitu. Membantu kita juga. Iya, iya, untuk sayur kesehariannya lah ya. Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih lah ya, Pak ya. Oke. Semoga sukses untuk proses kedepannya. Ya, Pak. Amin ya. Terima kasih. Ya. Oke, para sahabat. Kita akhiri di sini dulu. Dan jangan lupa berlangganan subscribe di channel ini. Semoga channel ini kedepannya semakin berkembang. Dan kita berjumpa lagi di next video yang selanjutnya. Salam sukses selalu. Terima kasih.